teknik penulisan artikel ilmiah ya, dengan isi seperti ini. Kemudian ini sudah saya sampaikan di minggu lalu, jadi isi dari sebuah artikel itu adalah bodinya IMRAD ya, Introduction, Method, Result, and Discussion. Lalu nanti Conclusion, Acknowledgement, tentu di atasnya ada title, judul, ada abstrak, kemudian 3-5 perkataan, bukan, maksud saya keyword ya, abstrak itu tergantung dari jurnal, maksimum 300 ya, minimum 100 per. Iya, sempat putus. Saya share balik ya, putus tadi. Oke, jadi abstrak, title, abstrak, keyword. Kemudian introduction, method, result, and discussion. Conclusion, acknowledgement, and supplementary data. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Kemudian, nah, jadi ada di dalam jurnal itu ada banyak jenis artikel. Ya, ini 10 antara lain yang saya tampilkan. Jadi yang pertama ini original research, ini yang biasa ya, standar. Kita mengambil data di lapangan, terus kita tulis gitu ya. Kemudian ada review artikel. Nah, review artikel ini kita tidak perlu mengumpul data di lapangan, cukup menganalisa beberapa referensi. Kita kaji, kita kritisi, kita evaluasi, kita simpulkan. Nah, selesai, itu bisa menjadi sebuah artikel. Itu juga panjang ya. Kalau original research ini biasanya kalau jurnal nasional itu 15 referensi ya minimumnya. Kalau jurnal nasional, tapi kalau jurnal internasional itu minimum 40 referensi. Kemudian kalau review artikel ini kalau jurnal nasional itu sekitar 25 ya. 25 artikel. Kalau internasional itu sampai 100 ya, sampai 100 artikel, sampai 100 referensi. Karena kita mengkaji beberapa artikel ya dalam semua jurnal yang terkait. Jadi itu hampir 100-an. Jadi mungkin kalau Anda lihat nanti jumlah halamannya yang artikel yang review ini mungkin bisa sampai 30 halaman karena untuk daftar pustaka saja bisa sampai 5 halaman ya. Daftar pustaka saja itu bisa sampai 5 halaman. Nah, tapi ada juga sebuah artikel ini dalam bentuk short communication atau letter of short report. Nah, ini bisanya 2 halaman. Ini artinya kalau kita menemukan sesuatu yang baru, kita publish, kita beritahu dulu kepada publik. Oh, ini saya menemukan ada yang baru nih. Artinya apa? Supaya kalau kita menulis dan dipublikasi apa yang kita idekan itu sudah diketahui oleh orang lain gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi duplikasi, istilahnya duplikasi, atau nanti penggandaan, atau mungkin nanti ada yang mengklaim, oh ini saya yang bikin, oh itu itu orang lain bikin. Nah seperti itu, jangan terjadi klaim mengklaim artinya. Maka itu penting kalau kita punya data, punya hasil ide itu segera ditulis dan dipublikasikan. Nah, itu pentingnya. Ini contohnya, ini artinya kita sudah menabung, membenamkan. Misalkan Mas Samsul ya, atau siapa tadi, Mas Noe misalkan mau publikasi, cepat, oh ini kepunyaannya Mas Noe gitu ya, contohnya Mr. Noe. Jadi cepat publish, tulis dan publish, sehingga orang tahu, oh kerjaannya Mas Noe seperti ini, idenya seperti ini. Gitu. Itu untuk menghindari supaya nanti orang lain atau kita tidak mengerjakan ide yang sama dengan orang lain. Atau orang lain, karena kita sudah publish, orang lain pun akhirnya akan mundur gitu ya, akan mundur teratur karena kita sudah kerjakan ini gitu ya. Jadi tidak terjadi duplikasi namanya. Gitu. Jadi itu pentingnya publikasi. Kemudian juga ada jenis artikel dalam bentuk studi kasus ya, studi kasus. Ini bisa misalnya studi kasus di mana di PT apa, atau kasus tentang pendidikan atau pelecehan atau apa. Banyak hal yang bisa diangkat. Kemudian paper khusus tentang membahas hanya metode saja. Nah, ini juga ada nih, desain misalnya desain studi sistem misalkan. Kalau desain studi sistem kan mereka tidak perlu mengumpulkan data, cuma bikin algoritma, bikin alat, gitu.
Kemudian ada juga artikel yang berbentuk perspektif, opini ya. Nah ini sering kita dengar juga nih kalau di koran ya, ada opini, ada komentari. Tapi di artikel jurnal juga ada nih ya, ada juga dalam bentuk opini. Nah gitu. Selain itu juga ada book review. Nah kalau di dalam bahasa Indonesia ada resensi buku dalam bahasa Indonesia. Ini bisa dipublish juga di koran. Nah, tapi di jurnal juga ada. Tapi jarang ya clinical ini clinical trial ini termasuk dunia medis ya, eh, apa kedokteran. Kalau dia bisa melakukan operasi apa, menemukan apa, dia juga bisa melaporkan. Termasuk juga editorial. Nah, editorial ini kalau kita jadi editor itu ingin jadi kata pengantar ya, kata pengantar dalam suatu naskah itu juga bisa masuk satu halaman ini. Ini juga bisa masuk dalam kategori jurnal. Kemudian supplementary artikel. Nah, supplementary artikel ini artinya apa namanya? Artikel yang kita tulis terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Kita menambahkan lagi gitu, melengkapi atau membahas atau melengkapi artikel yang sebelumnya mungkin tidak lengkap. Ini biasanya supplementary artikel ini kita sendiri yang punya artikel sebelumnya. Mungkin sebelumnya terdapat kesalahan atau kekurangan dari artikel itu, tapi sudah dipublikasi. Maka kita boleh juga berhak untuk menyampaikan suplementari atau melengkapi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak lagi ya ini bentuk-bentuk artikel. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya yang kuning ini. Memang di kuliah ini saya memang khusus membahas yang ini saja, yang nomor satu, original research gitu. Karena itu yang lebih mudah, yang lebih mudah. Yang lain-lain itu agak berat ya, terutama yang nomor dua ini ya. Nomor dua tidak perlu data, tapi berat. Kenapa? Kita harus mengkaji ratusan artikel ya, puluhan artikel gitu ya, dibaca, dibandingkan, dikomparasi dan sebagainya seperti itu. Berat itu. Saya sendiri pun belum mampu ini ya, menulis review artikelnya belum mampu. Pernah saya menulis sekali ini, tapi di reject. Apa alasannya? Kurang panjang. Daftar pustakanya kurang banyak, masih kurang banyak. Sudah saya sediakan 60, masih kurang banyak. Jadi reviewernya atau peninjaunya minta, ini masih kurang banyak, masih belum lengkap atau masih belum bisa dijadikan pembanding. Ya sudahlah, akhirnya saya tidak publikasi, saya tarik paper itu karena memang pun di reject ya. Ini kalau kita mau publikasi ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti kalau Anda apa mau mengirim paper ke jurnal ya, artikel ke jurnal, maka yang pertama-tama itu kunjungi dulu websitenya. Ini seperti kemarin ya, saya tampilkan di Corpatek ITNJ itu. Kemudian baca ini instruction for author. Setiap jurnal itu memiliki instruksi yang berbeda, template yang berbeda. Nah, itu. Kemudian yang kedua, cek apakah termasuk jurnal predator. Nah, ini sudah saya singgung kemarin, jurnal palsu ya. Jurnal yang pura-puranya mirip dengan aslinya, tapi setelah dicek itu predator. Bagaimana membedakan predator dengan yang asli? Predator biasanya dia publikasinya, reviewnya singkat, cuma 1, 2, 3 hari, maksimum 1 minggu. Itu reviewnya, proses reviewnya, itu nggak mungkin ya. Jurnal yang asli itu 1 bulan atau berapa lebih ya, bahkan 3 bulan. Itu 1 hari 3 hari udah selesai mereka review, langsung ketemu hasilnya, di reject, diterima. Biasanya bukan di reject, diterima langsung biasanya, nggak ada, bahkan tidak ada review langsung diterima gitu ya. Nah, itu ciri-ciri jurnal predator. Itu tidak boleh digunakan untuk dosen untuk naik pangkat. Jadi pasti akan di reject oleh penilai. Kemudian predator ini mengenakan publikasi dengan biaya tinggi. Kalau sampai saya pernah ya membayar publikasi waktu saya jadi peneliti di Malaysia 3.000 USD. 3.000 USD satu artikel, bayangkan itu 3.000 USD. Kalau biasanya kita 500 USD sudah mahal ya, ini 3.000 USD. Tapi ini bukan predator, memang asli. Ya, Amerika punya jurnal Q1 ya, itu pernah saya alami dan masuknya 2 tahun ya.
2 tahun baru dituntas setelah mengalami berbagai macam revisi gitu ya. Kemudian baca panduan, cara atau format penulisan citasi, gambar, tabel, dan referensi. Ini penting nih ya. Jadi jangan bikin template sendiri, ya gitu ya. Jangan citasinya jangan bikin sendiri, stylenya, gambarnya, bagaimana resolusinya, tabel. Nah, tabel ini juga ya. Ada jurnal yang hanya memberi 3 garis ya, 3 garis. Dalam tabel itu hanya 3 garis. 2 garis pertama dan 1 garis terakhir. Tidak ada garis vertikal. Hati-hati itu ya. Jadi itu. Kemudian referensi. Nanti dibahas lagi nih referensi secara tuntas. Jadi referensi pun ada banyak style ya, ada APA style, MLA style, hard part style, IEEE style, banyak ya, ada puluhan style. Kira-kira ETNY menurut yang mana? Nah, nanti kita bisa lihat. Kemudian tentu kalau sudah kita ini mau submit, tentu dulu template-nya ya. Kita bekerja di template-nya saja, jangan bikin Word sendiri. Jadi biasanya template ada dalam bentuk Word. Ya, kita tinggal buka itu, kita tulis di sana kalimat-kalimat yang ingin kita buat. Kemudian, setiap jurnal yang kredibel pasti memenuhi asas peer review. Nah, peer review ini penilaian ya. Jangan sampai nanti dilihat, oh ini jurnal ini menerima tidak direview. Tapi kalau Scopus pasti direview ya. Tapi kalau yang bukan Scopus internasional, yang bukan Scopus itu mungkin ada yang tidak direview. Tapi langsung terima. Belum Scopus nggak apa-apa. Tapi kalau Scopus tidak direview, maka publishernya akan tutup tikar ya, atau gulung tikar, alias ditutup. Nah, gitu. Jadi kalau dia sudah Scopus tingkat tinggi, indeksnya tidak melakukan review dengan baik, ya otomatis akreditasinya dicabut. Kemudian pertimbangkan indeksasinya, apakah mau terakreditasi Sinta, 2J, Scopus, atau Web of Science. Nah, ini yang paling tinggi nih, Web of Science ya. Scopus masih di bawahnya Web of Science. Kemudian di bawah Scopus ini 2J ya. Kemudian Sinta. Nah, Sinta ini hanya untuk Indonesia ya. Untuk negara lain, paper yang terbit dalam Sinta mereka tidak mengakui sebagai Sinta karena di negara mereka tidak terakreditasi Sinta. Mereka juga masing-masing negara mempunyai sistem akreditasi jurnal tersendiri. Tapi kalau Scopus 2J, Web of Science ini memang sudah internasional. Semua negara mengakui. Kemudian, pikir juga nih lama waktu tunggu peer review dan publikasi. Maka kita penting nih website ini kita amati berapa lama dia dari submit sampai review sampai publikasi. Nah, gitu. Diamati itu. Apakah sampai setahun, 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi biasanya yang normal itu 6 bulan ya. Yang normal itu. Maksud saya yang terindeks ini ya, Scopus misalnya itu. Kalau yang cuma 2J nggak sampai dia. Nggak sampai 6 bulan. Saya rasa maksimum 3 bulan. 1 bulan pun sudah ada hasilnya. Kalau Scopus itu lama. Rata-rata 6 bulan. Kemudian ini juga perhatikan keterkaitan skop jurnal dengan bidang kajian penulis. Nah, kalau kita misalnya geologi, jangan sampai salah submit ke jurnal yang tidak ada hubungannya dengan geologi, masuk ke sosial, masuk ke komputer misalkan. Kalau dia nggak nyambung, maka itu di-reject ya sama editornya. Jadi itu jangan hati-hati jadi submit jurnalnya itu. Cari skop jurnal yang mirip dengan yang kita kerjakan. Ini masih mending ya, kalau kita salah submit itu dikembalikan cepat. Ini sampai nunggu 3 bulan, 6 bulan, kok nggak dengar-dengar, nggak ada notifikasi, nggak ada berita. Tiba-tiba setahun kemudian di-reject. Karena apa? Tidak sesuai skop. Waduh, udah nunggu-nunggu lama, gitu ya. Kemudian lihat juga publication fee-nya. Nah ini. Jadi ada jurnal yang berbayar, publikasinya, ada jurnal yang gratis. Jurnal yang gratis maupun yang berbayar itu biasanya kalau yang Scopus ya atau WOS ini tingkat reviewnya sama. Hanya bedanya dari segi waktu.
kalau yang berbayar ini agak lebih cepat, 6 bulan itu sudah bisa mereka proses. Kalau yang gratis itu bisa tahunan ya, bisa tahunan, lama. Kenapa lama? Ya antri ya, orang pada publikasi yang gratis kan. Jadi banyak artikelnya lama, ngantrinya lama gitu kan. Dan kalau jadi reviewer internasional itu bukan seperti reviewer nasional Indonesia gitu ya. Mereka dapat honor ya kalau nge-review. Saya nge-review hampir setiap hari ya, saya mereview paper jurnal internasional. Itu nggak ada honornya, jadi nggak ada honor. Jadi itu kita kerja sosial aja, kerja sosial. Karena mereka menganggap kita mampu dalam bidang itu atau pakar ya, maka selalu ada ya tawaran saya setiap hari ya, hampir setiap hari. Tapi saya tolak terus ya, banyak yang saya tolak. Kadang-kadang ada jurnal yang nggak sesuai dengan bidang saya, diminta untuk review, saya nggak mau. Jadi takutnya nanti salah gitu ya, apalagi nggak dibayar ya. Jadi kalau internasional itu kalau nge-review proceeding jurnal apa mereka tidak akan membayar. Tapi sebagai apa namanya, sebagai orang akademisi yang mau dikenali gitu ya, itu kita harus lakukan walaupun nggak dibayar gitu ya. Karena itu ya pengabdian lah, namanya pengabdian, seperti itu. Itu sepintas ya. Nah, itu tadi pendahuluan sebenarnya yang sudah saya pernah pernik ya, pernah pernik tentang publikasi. Nah, intinya sekarang ini ya. Nah, ini teknik menulis bagian pendahuluan dan metode. Ini yang pertama ya. Minggu kemarin pun sudah kita singgung mengenai pendahuluan di slide terakhir itu. Nah, jadi ini rekan-rekan, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam elemen apa saja di dalam pendahuluan, di dalam pendahuluan. Ingat ya, dalam kepala Anda dengan Pak Wayan itu, Pak Wayan kepalanya artikel ya, artikel. Kalau Bu Winarti itu kepalanya tesis gitu ya. Jadi harus dibedakan. Jadi Bu Win itu tesis dan Pak Wayan artikel. Jadi beda gitu ya. Jadi itu perspektifnya seperti itu. Jadi jangan dicampur aduk. Jadi kalau dari sepanjang pertemuan pertama saya sampai akhir tadi saya khusus di artikel. Jadi jadi paradigmanya, perspektifnya di artikel. Oke. Jadi yang saya singgungi tentu yang pendahuluan yang artikel, bukan tesis atau disertasi gitu ya. Nah, jadi ada dua versi ya untuk menulis pendahuluan. Ada versi latar belakang, ada landasan teori, kemudian ada versi kedua itu pengenalan atau pendahuluan saja. Pengenalan atau pendahuluan atau introduction in English ya. Nah, tapi kedua-duanya itu tetap mengandung seperti ini. Kesemuanya berisi elemen-elemen penting atau dasar seperti berikut. Nah, ini latar belakang penelitian. Nah, ini 1-2 paragraf. Apa isinya? Berisi rumusan masalah, yang kedua berisi hipotesis. Hipotesis kalau ada, tidak wajib ya, tapi rumusan masalah wajib. Satu artikel, satu rumusan masalah. Ya. Beda dengan tesis. Satu tesis, 3 rumusan masalah. Begitu. Jadi tolong itu diperhatikan bedanya. Jadi artikel hanya mengupas satu rumusan masalah. Kemudian yang kedua berisi keaslian ide penelitian. Nah, ini keaslian original kan, tadi kan original research tadi yang kuning tadi itu di belakang. Nah, makanya ini perlu didukung dengan berbagai bacaan referensi, sitasi. Nah, itu ya. Jadi untuk mendukung sebuah gagasan itu minimum 3 referensi ya. Nah, 3 referensi nih. Satu kalimat ya. Satu kalimat itu saja kita perlu didukung oleh 3 referensi. Kalau kalimatnya nambah lagi, referensi lagi, nambah lagi kalimatnya untuk mendukung ide kita, nambah lagi referensinya gitu. Jadi semakin banyak. Jadi supaya nanti tahu gap-nya. Ini penting untuk mencari gap. Penelitian yang sebelumnya seperti apa dan yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, jadi gap-nya akan muncul. Nah, oh ketemu ini, oh ini ternyata ini masih
belum diteliti atau apa, metodenya kurang atau analisisnya kurang atau mungkin lokasinya mungkin lingkungannya berbeda atau bagaimana. Nah, maka itu yang nanti yang disebut dengan kebaruan atau inovasi. Kalau kita melakukan sesuatu yang baru, ya. Jadi kan pasti akan ditanya tuh, ini yang baru apa sih tesis Anda ini? Misalkan tesis ya, yang baru apa? Kalau artikel pun sama. Ini apa sih yang baru dalam artikel Anda dengan yang lain gitu loh, dengan yang lain. Itu pasti ada ya kalau jurnal internasional. Kalau nasional mungkin ini tidak terlalu ya, tergantung Sinta berapa ya. Sinta 6 mungkin paling rendah itu mungkin tidak terlalu menanyakan kebaruan. Yang penting Anda bisa menulis. Tapi kalau udah Scopus itu ya, Web of Science internasional, itu kalau tidak ada unsur inovasi atau kebaruan, jamin deh ya, dijamin reject, dijamin. Jadi pasti nggak masuk. Begitu. Kemudian, nah di dalam ini berisi literatur review. Nah ini punya pustaka sebagai alasan teori. Nah ini silakan seperti yang sudah saya contohkan minggu yang lalu. Kata kalimat ini ngambil dari sini, kalimat itu ngutip dari situ dan sebagainya. Kemudian di bagian terakhir baru berisi tujuan penelitian. Nah ini tujuan penelitian objektif. Jadi penelitian ini mau ngapain gitu. Boleh sebut lokasi, boleh sebut lokasi boleh, tidak pun boleh nggak apa-apa. Jadi nanti lokasi disebut di bagian metode. Jadi di dalam pendahuluan itu tidak ada metode ya disebutkan. Eh, Tidak ada metode. Maksudnya tidak ada metode yang akan dilakukan itu dinyatakan di sana. Tapi kalau metode dari penelitian sebelumnya boleh disebut di situ. Oh, sebelumnya maka metode ini, metode ini, metode ini. Nah, seperti itu. Ini elemen pendahuluan. Jadi ini sudah ya kemarin. Jadi apa? Mengapa penting melakukan kajian pustaka ya? Ini sudah yang Anda bisa baca. Ini sebagai contoh. Nah ini lagi ya. Saya ulang lagi ini cara menulis apa namanya pendahuluan atau introduction. Jadi kalimat per kalimat tuh ada citasinya, ada kutipannya. Mulai dari satu yang ini, ya ini. Jadi saya kasih tanda ini. Kemudian dua ini, kemudian tiga ini. Nah, coba lihat baik-baik ya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ini juga saya ambil mahasiswa yang lalu yang publikasi dengan saya ya. Yang publikasi dengan saya. Jadi yang pertama ini menceritakan dulu nikel itu apa, keperluannya apa, dan sebagainya, dan masalahnya apa. Nah ini namanya latar belakang ya. Tapi latar belakang bukan kalimat Anda sendiri ya. Kalimat orang lain, tapi Anda rangkum menjadi kalimat Anda sendiri. Seperti itu maksudnya. Kemudian di paragraf kedua ini kajian pustaka ya, yang bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Ini saya potong ini ya. Ini saya potong. Tapi yang penting seperti ini pemahamannya ya. Setiap pendukung statement diambil dari referensi yang kredibel. Nah, melalui citasi kurung siku 1, 2, 3 ini kalau modelnya IEEE ya. Tapi ada juga nanti di sini menggunakan apa namanya nama pengarang. Nanti ya itu saya terangkan di belakang. Kemudian pendukung gagasan Anda tersebut adalah kalimat ciptaan Anda sendiri, bukan kalimat kutipan persis dari sumbernya. Jadi kalau kita mengambil kalimatnya dari referensi A misalkan, jangan persis ditulis ya, jangan persis. Tapi kita ambil idenya dengan bahasa kita sendiri. Itu disebut dengan parafrase. Seperti itu. Jangan ngambil. Walaupun kita walaupun mengutip, karena idenya itu yang penting ya, bukan kata-katanya. Jadi idenya, oh ini ide siapa? Nah seperti itu. Jadi kita ngambil referensinya, apa namanya itu, kutipannya, tapi kita rubah lagi bahasanya sesuai bahasa kita. Karena untuk menghindari plagiat ya gitu ya. Walaupun kita tulis itu citasinya,
ditulis. Jadi hati-hati, jadi sangat hati-hati. Kalau tesis mungkin nggak terlalu begitu ya. Kalau tesis kan nggak dibaca semua orang. Kalau artikel jurnalnya kan nanti dibaca orang. Kan harus dicek plagiatnya pakai Turnitin. Itu masalahnya. Kemudian, nah, susunan statement dengan citasi tersebut harus koheren satu sama lain. Nah, jadi setiap kutipan pertama, kutipan kedua, kutipan ketiga harus berhubungan satu sama lain kalimatnya ya. Dan saya pesan ya pada Anda semua ini, jangan menulis paragraf hanya satu kalimat. Ini tidak boleh ya. Satu paragraf itu pasti beberapa kalimat. Minimum itu 3 kalimat ya, minimum ya. Kalau Anda menulis satu paragraf satu kalimat itu bukan salah, tapi kalau untuk artikel masuk jurnal itu pas di reject. Nah, jadi gitu ya. Jadi pastikan itu dalam satu paragraf itu beberapa kalimat, minimum 3 kalimat. Itu kunci yang saya berikan. Ya, kunci yang saya berikan. Nah, ini tadi ya sambungnya tadi tadi saya potong di sini, nyambung lagi di sebelah sini ke macam-macam ini ya. Ini bisa Anda baca ini ya. Saya sudah share di Elinas. Jadi dalam sebuah pendahuluan itu saya katakan minimum 3 paragraf untuk pendahuluan sudah mencukupi artikel untuk jurnal atau proceeding, terutama kalau artikel yang saya jurnal nasional ya, jurnal lokal itu cukuplah ya. Kalau jurnal internasional itu 5 ya, 5 lebih banyak lagi jumlah paragrafnya karena lebih komprehensif, lebih detail. Di mana isi penting dari pendahuluan adalah sebagai berikut. Isi penting. Nah ini tadi sudah ya tadi ya. Jadi nah ini saya ulangi lagi nih, berulang-ulang ya, teman-teman yang sudah menulis maupun yang belum menulis. Jadi silakan tulis dan masukkan di Elinas sehingga saya tahu sampai di mana kemampuan Anda menulis ya gitu ya. Tadi saya koreksi punya Mas Samsul, punya Mas Pandika, punya Mas Wahyu ya, 3 orang baru saya lihat. Tadi pagi ya. Saya nggak tahu kalau sore, kalau ada yang udah submit lagi. Nah, ini latar belakang ya, nyatakan alasan utama mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, ini harus Anda ceritakan, ini namanya motivasi. Motivasinya Anda apa menulis topik ini? Nah, itu harus jelas ya. Itu didefinisikan melalui kata kunci. Nah, kata kunci, keyword. Nah, jadi ini jabarkan aja keywordnya, ini ada 5 keyword misalkan, dijelaskan saja di bagian ini. Kemudian yang bagian 2 tadi ya, keaslian penelitian. Nah ini tadi sudah. Kemudian yang ketiga tujuan penelitian itu tadi sudah. Nah berikutnya elemen-elemen di dalam metode. Ini bagian 2 ya ini ya. Tadi pendahuluan sudah. Ini sekarang di bagian metode. Kita hari ini rasanya sampai di metode ya. Nah, nanti yang lain minggu depan. Nah, jadi di dalam metode itu isinya apa? Nah ini isinya apa di dalam metode itu? Pertama, rencana penelitian, yaitu mencakupi lokasi dan data. Lokasinya di mana dan datanya apa saja yang dikumpulkan. Kemudian jelaskan parameter-parameter yang dikumpulkan itu dari data yang diambil. Jelaskan. Oh ini suhu, ini kelembaban, ini apa, nitrogen, kandungan nitrogen, ini fosfor, ini nikel. Nah, jelaskan. Nah, secara singkat saja ya, secara singkat. Kemudian selanjutnya sampel dan populasi. Ini kalau sekiranya ada sampel yang diambil atau populasi yang diambil, nah, silahkan jelaskan karakteristiknya. Ini sudah jelas ya. Kemudian instrumentasi atau data. Nah, jelaskan peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, kalau kita melakukan eksperimen di lapangan ya, kalau kita melakukan eksperimen di lapangan, nah jelaskan
Alatnya apa saja, spesifikasinya apa saja, jelaskan. Tapi kalau kita tidak menggunakan instrumentasi, hanya mengambil data di perusahaan, nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu. Jelaskan saja datanya seperti apa gitu ya. Kemudian juga prosedur pengumpulan data. Nah ini, prosedur langkah-langkahnya seperti apa, step-stepnya. Itu jelaskan di dalam metode. Nanti dengan flowchart ya, biasanya dengan flowchart. Kemudian terakhir ini metode analisis data. Nah, metodenya menggunakan apa? Apakah machine learning atau statistik? Ya, kalau statistik misalkan ada regresi, korelasi, atau ini jaringan saraf tiruan. Ini machine learning. Nah, silakan sebutkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi metodenya itu ada apa? Jadi ini berisi rencana, sampel dan populasi, instrumentasi pengumpulan data, prosedur penelitian atau pengumpulan data, kemudian metode analisanya seperti apa. Itu di bagian data ya ini ya. Kalau sekiranya kita hanya ingin menggunakan data. Tapi ada juga metode, ini versi 1 ya ini. Metode versi 2. Nah ini. Ini masih sambungan ya, belum sebentar. Ini nanti ada saya kasih metode versi 2. Ini masih lanjut dengan versi 1. Ini contoh. Nah, kalau kita menyebut lokasi ya, kalau kita menyebut lokasi pasti ada peta di situ, peta. Nah, petanya di mana lokasi itu? Lokasi tambang misalkan atau lokasi geologi. Nah, sebut. Nah, kalau terlalu kecil ini, terlalu kecil, kita perbesar seperti ini. Ini saya punya ya. Ini contohnya yang saya punya. Ini the location of meteorological data at Tawau. Nah, ini di Sabah, Malaysia. Jadi tahun 2012 saya masih di Malaysia. Saya melakukan penelitian di Sabah, Kalimantan ya. Itu kasihnya. Kemudian parameternya apa yang mau diambil? Nah ini contohnya suhu, kelembaban, tekanan, uap air, intensitas cahaya, curah hujan, kecepatan angin, dan lain-lain. Nah, serahkan aja seperti itu. Kemudian berikutnya, di dalam pengolahan data, sebutkan data yang kita olah dengan apa? Ya, kita olah dengan apa? Apakah dengan MATLAB, dengan Excel, Python, atau SPSS. Tolong yang apa ini? Ada yang tidak mute ini tolong ya. Samsul. Perasaan mereka kita nggak mau urus lah. Mas Samsul, unmute please. Kita mau pikirkan perasaan mereka. Mas Samsul. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di dalam pengolahan data itu kita harus menyiapkan. Ya, halo Pak, sorry, mohon maaf, sinyal saya lagi kurang bagus, jadi suaranya putus-putus. Ya, di unmute dulu, di unmute dulu supaya tidak mengganggu teman yang lain. Halo. Ya, halo, di unmute ya, di unmute supaya tidak mengganggu teman yang lain. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, di dalam metode ini bagian yang paling penting yaitu perlu adanya flowchart. Apa itu flowchart? Blok diagram langkah-langkah penelitian. Ya, langkah-langkah penelitian. Nah, contohnya seperti tadi nih ya. Mulai. Ini berarti pengumpulan data. Kemudian data yang dikumpulkan apa? Apakah mingguan, harian, bulanan, atau tahunan? Nah, ini contohnya datanya harian. Gitu ya. Kemudian bagaimana dari data harian itu kita olah menjadi seperti apa? Nah, ini misalkan kita olah menjadi 6 kombinasi parameter. Nah, karena mengumpulkan 5 parameter kali 6, maka ada 30 persamaan. Nah, 30 persamaan. Ini saya ingin membuat model ya. Ingin membuat model numerik. Sebenarnya ini tujuannya ini. Ingin numerical model result. Nah, ingin membuat sebuah model numerik. Nah, kalau errornya di bawah 10%, berarti oke modelnya.
Kalau sekiranya nanti hasil analisisnya ketemu errornya di atas 10%, maka harus diulang lagi. Nah, seperti itu, ngulang ke sini, ke sana, sana, dan seterusnya. Nah, ini Anda saya yakin bisa ya, dicoba aja nanti ya. Jadi langkah-langkah penelitiannya dari awal ngapain, ketiga apa ngapain, tapi tidak termasuk apa namanya kajian pustaka. Kajian pustaka itu bukan masuk di sini. Ini kan langkah-langkah penelitian, ya, langkah-langkah penelitian, langkah-langkah metode penelitian maksudnya gitu ya. Jadi jangan masukkan oh kajian pustaka, mengumpulkan data pustaka ini itu nggak masuk, ya itu nggak otomatis itu sudah otomatis. Jadi tidak perlu disebut itu di dalam langkah-langkah atau flowchart. Kemudian, nah karena saya membuat model ya, maka ada beberapa persamaan atau rumus. Nah, tulis rumusnya secara singkat ya di sini. Tidak perlu semua rumus dimasukkan. Kan ini model numerik. Jadi rumusnya banyak sekali nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil yang penting-penting saja, masukkan ke dalam artikel Anda, dan jangan lupa referensinya, citasinya ngambil dari mana. Nah, ngambil dari mana. Seperti itu. Dan jangan lupa setiap persamaan beri nomor ya, beri nomor. Kalau artikel ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau tesis itu nomor persamaan mengikuti bab. Misalkan bab 3 ya, berarti 3.1, nah, itu persamaan pertama. Kalau bab 2, kalau persamaan kedua di bab 3, 3,2. Kalau di bab 4, berarti 4,1, 4,2 dan seterusnya gitu. Jadi ngikuti bab kalau di tesis. Kalau di artikel, jangan ngikuti itu ya, 1,1. Atau mungkin 2 metode, 2,1 nggak ada ya, salah ya, itu salah. Jadi mereka tidak perlu pakai sub, tidak perlu pakai sub. Nah, ini metode versi kedua. Kalau sekiranya kita dalam penelitian kita tidak menggunakan data, tapi rancang bangun sistem atau desain sistem. Nah, maka bagaimana isinya di dalam metode itu? Nah, pertama isinya implementasi sistem. Jadi jelaskan peralatan dan bahan yang digunakan. Desain sistem melalui flowchart atau diagram blok. Nah, tadi ini sama juga ya. Kemudian implementasi desain, gambar rangkaiannya atau skematik beserta semua koneksinya. Jadi gambar rangkaiannya. Kalau di elektro itu enak ya, jaringan listrik gini gitu ya. Kita buat sensor gitu ya contohnya ya. Nah, itu ada rangkaiannya. Kemudian juga desain pemrograman. Nah, ini kalau orang elektro ya, ada pemrograman, atau orang informatika atau komputer ya. Jadi kalau geologi ada juga sebenarnya, tapi jarang. Kemudian lalu nanti berisi pengujian sistem. Nah, setelah kita bangun sistemnya, kita implementasi, kita program, terus kita uji gitu. Nah, ini sampai di sini, sampai pengujian baru dia cukup. Jadi itu baru masuk dalam sebuah metode. Jadi ini metode yang rancang bangun sistem. Nah, silakan nanti Anda memilih versi yang mana. Apakah tadi kemarin atau minggu lalu ada yang mengatakan, Pak, saya tidak punya data. Nah, boleh, Anda boleh ke sini ya, rancang bangun sistem. Nah, kalau tidak punya data, Anda boleh menulis artikel terkait dengan rancang bangun sistem atau desain sistem. Kalau ada data, tinggal nanti analisis statistik. Gitu aja. Tadi yang versi pertama. Nah, ini contohnya yang saya punya ya. Ini saya bikin alat pemantau cuaca dengan Arduino. Jadi saya sebut bahan-bahan yang dipakai. Nah, gitu. Ini versi kedua tadi ya. Jadi saya sebut Arduino Uno, ada sensor BME 280, ada breadboard, ada Bluetooth, ada LCD, ada RTC, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian sistem itu seperti ini saya gambarkan. Alat saya, ini inputnya berisi seperti ini, waktu, tekanan, suhu, kelembaban, ketinggian, uap air, ya kan. Sensornya ini yang akan nanti mengerjakan. Kemudian ini sensornya yang ini, yang mengerjakan untuk yang ini. Kemudian masuk ke Arduino sebagai prosesor ya. Ini outputnya. Outputnya bisa kemana? Bisa ditampilkan ke dalam 3. Pertama bisa ke dalam serial monitor ya. Ini ya, monitor komputer boleh.
atau disimpan di dalam kartu ya, kartu storage, atau mungkin kita simpan di dalam LCD ya, LCD-nya Arduino yang kecil. Jadi macam-macam cara menampilkannya tuh. Tampil di layar monitor atau di screen atau disimpan di dalam media penyimpanan. Jadi kira-kira sistemnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, apa namanya, implementasi desain dari barang yang saya bangun. Jadi ini namanya monitor ya. Datanya terlihat di sini, ditampilkan di sini. Ini sensornya di bawah. Kalau saya jadikan kotak, dia masuk seperti ini. Nah, jadi dia masuk. Jadi ini yang bawah ini ya, ini namanya LCD, kecil ya. Bisa menampilkan bacaan dari suhu, tekanan, kelembaban dan sebagainya. Nanti ini kita foto ya, kita foto. Kalau misalkan kita memang bikin ya, kita foto. Nah, kemudian desain pemrogramannya. Nah, alat ini kan tidak bisa berfungsi kalau tidak kita program gitu ya. Jadi, nah, alur pemrogramannya bagaimana? Nah, seperti ini, seperti kan ini mulai ngapain ini ya, saya langsung aja kita inisialisasi, setting di dalam sensor, masuk ke sini, masuk disimpan ya. Kemudian dia akhirnya sampai dengan outputnya. Tadi mengikuti tadi ya, mengikuti yang ini tentunya ya, flowchartnya ini. Ini kan hardware-nya, ini hardware-nya. Kalau software-nya bagaimana cara kerjanya? Ini, nah, ini software-nya ini. Jadi nanti dia akan menyimpan data secara harian. Nah, ini. Kemudian lalu kita pergi ke lapangan, kita uji tuh sensornya kita letak ke lapangan. Ya, lapangan itu maksudnya bisa di atap rumah, kita pasang sensornya, kan ukur suhu kan, atau mungkin di mana, ya, apakah di lapangan, di rumah atau di mana, di kebun atau di mana, silakan aja diuji. Nah, sebut lokasinya di mana dengan peta ya. Nah, ini Guo. Ini Guo ini artinya Maguwarjo. Kemudian jadi kalau di Google itu antara Maguwo dengan ITNY itu terlalu mepet ya di sini ya, nggak kelihatan merah dengan biru. Maka saya perbesar di sini. Oh, saya perbesar ternyata ini ITNY di sini tempatnya. Ini Maguwarjo, ini rumah saya ya. Rumah saya dekat Jogja Bae, dekat stadion sepak bola ya, stadion sepak bola Maguwarjo. Jadi jaraknya lumayan nih, sekitar 3 kilo 4 kilo ke kampus ITNY. Tapi kalau di dalam Google ini apa namanya? Ini pakai MATLAB ya ini. Saya bikin pakai MATLAB. Jadi nampak tertindih lokasinya. Padahal kalau dibesarin jadi seperti ini. Kemudian menulis bagian hasil dan pembahasan. Nah ini. Nah jadi di dalam setelah metode selesai, maka kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama kalau kita mengukur, jadi tampilkan hasil pengukuran. Nah, jadi hasil pengukuran ya, jangan diolah-olah dulu. Jadi apakah datanya bagus atau jelek atau apa, tampilkan datanya dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, ini, tabel atau grafik. Sajikan hasil yang penting dan jelaskan, tapi bukan untuk mengevaluasi. Nah, jadi di bagian ini, hasil pengukuran ini, kita hanya menjelaskan, oh ternyata hasilnya seperti ini karakternya, bentuknya. Jangan mengevaluasi atau mengomentari. Mengomentari artinya, oh karena begini-begini, maka begini. Karena posisinya sensor salah, maka begini. Nah, nggak boleh itu ya. Itu nanti di bagian pembahasan, kalimat yang seperti itu. Nah, kemudian hasil harus relevan dan atau sesuai dengan temuan sebelumnya. Kalau ada teori yang dipakai sebelumnya ya. Gambar dan tabel harus terstandarisasi, sumbu, label, satuan. Jangan lupa ya kalau dalam membuat tabel itu kadang-kadang lupa satuan ya, parameter tekanan misalkan. Tekanan itu kan bar ya, suhu Celcius misalkan. Jangan lupa tuh satuan. Jadi satuan kecepatan, nah, misalkan kilometer per jam atau meter per second. Kemudian berikan penjelasan di mana gambar atau tabel dan temuan terpenting. Nah, beri penjelasan lebih dulu, baru letak gambar atau tabel. Nah, kadang-kadang saya pengalaman sebelumnya dengan rekan-rekan yang terdahulu,
dia pasang gambar dulu, dia pasang tabel dulu, baru setelah itu penjelasannya di bawah. Itu salah ya. Jadi beri penjelasan dulu, baru pasang gambar di bawahnya. Beri penjelasan dulu, narasi dulu sedikit, baru gambar atau tabel di bawahnya. Jangan dibalik, nanti pembaca pusing, ya. Karena pembaca itu, pembaca yang secara internasional gitu ya, itu ada narasi dulu sebelum tabel, ada narasi dulu sebelum gambar atau grafik. Jangan gambar dulu nangkring. Kemudian baru masuk ke pembahasan. Nah, ini baru namanya analisa. Kalau pembahasan ini baru kita menerapkan statistik, ya, statistik. Jadi menerapkan uji statistik. Kemarin itu kita uji ANOVA ya, korelasi atau perbandingan atau uji T. Nah, itu. Nah, ini di dalam pembahasan itu mesti menjawab bagaimana dan mengapa. Kalimat kata-kata bagaimana? Bagaimana bisa begitu? Mengapa demikian hasilnya? Nah, itu harus dijawab dengan cara interpretasi. Boleh ya, mungkin begini dengan logika seperti ini. Boleh mungkin ya, boleh. Apalagi dibandingkan dengan hasil temuan sebelumnya. Temuan sebelumnya mengatakan seperti ini, punya saya seperti ini. Nah, boleh itu. Itu malah lebih bagus, lebih valid daripada cuma cerita hasil sendiri. Jadi bandingkan hasil elemen antara studi sebelumnya ini lebih bagus ya dengan sitasi, kemudian analisa dalam bentuk statistik, kemudian juga bisa kita memberi teori baru di situ ya, mengusulkan teori baru di dalam pembahasan itu. Oh kira-kira ini seperti ini bentuknya nanti yang betul ini. Nah, kita bisa mengajukan teori baru. Itu bagus tuh. Bukan teori baru, konsep baru. Kalau teori baru mah itu agak susah, agak berat. Tapi paling tidak konsep baru. Tentu kita sudah dengan pengalaman analisa ya tentunya. Jadi itu kemudian implikasinya terhadap hasil sebutkan juga di bagian pembahasan implikasinya. Implikasinya terhadap masyarakat atau terhadap pengelola atau terhadap manajemen atau stakeholder itu seperti apa dari temuan Anda? Apakah dia semakin produktif, semakin takut karena hasil temuan Anda atau bagaimana? Nah, gitu kan? Itu boleh dinyatakan di dalam pembahasan. Nah ini jadi hasil-hasil pembahasan tadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini artikel saya masuk dalam jurnal Electrical Engineering and Computer Science. Nah ini masuk di sini dalam bahasa Inggris. Ini dia Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Ini Scopus Q3. Jadi lumayan nih itu ya berat. Q3 ya, belum Q1. Jadi saya sudah mengalami Q4, Q3, Q2, Q1. Ranking yang pertama, Q1 itu kalau Anda bisa publikasi di Scopus Q1, kalau di ETNY dapat insentif 5 juta. Kalau di ETNY ya dapat insentif artinya, dapat bonus. Kalau di luar negeri saya dulu dapat 25 juta ya kalau Q1. Beda-beda kampus ya, beda kampus beda dana ya, tergantung kampusnya. Kalau kampus yang kaya mungkin dia bisa membiayai yang lebih banyak. Ini alatnya. Nah, ini grafik ya. Jadi grafiknya harus betul digambar dengan betul ya. Ini contohnya seperti ini suhu temperatur ya dengan satuannya jangan lupa. Kemudian sumbu-sumbunya harus betul ya ini ya. Jangan sampai ada yang hilang. Jadi unit ya, satuan, jangan lupa. Kemudian ini kalau ada dua grafik, beri warna. Yang satunya, contohnya ini yang merahnya apa? Oh, pengukuran tanggal 14 Maret. Kalau yang putus-putus ini tanggal 7 Maret. Nah, seperti itu. Ini di lokasi yang berbeda, yang A ya. Lokasi berbeda, yang B lokasi yang lain. Cuma saya tidak menyebut di sini ya. Tidak pasang lokasinya yang A ini di mana, B-nya di mana. Kalau mengikuti data tadi itu A ini di ITNY, B ini di Maguwo di rumah saya gitu. Jadi saya bangun dua sensor ya. Satu sensor saya pasang di ITNY, satu sensor saya pasang di rumah saya. Jadi nanti saya bandingkan hasilnya. Jadi ketemulah seperti ini hasilnya gitu ya.
Kemudian hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, jadi selain grafik, itu juga harus dalam bentuk tabel. Kenapa dalam bentuk tabel? Ini biasanya hasil analisa ya. Jadi jangan hasil yang di grafik sama dengan yang di tabel sama. Jangan. Harus berbeda. Gitu. Kita membuat tabel. Kenapa kita membuat tabel? Karena hasil penelitian itu mungkin tidak bisa digrafikkan. Kalau digrafikkan hasilnya tidak seperti ini ya. Ini kan mulus ini. Nah, ini kelihatan mulus seperti ini. Kalau dibuat grafik, hasil yang mungkin anomali itu mungkin jelek digrafikkan. Nah, maka itu perlu di dalam bentuk tabel. Nah ini. Jadi dalam bentuk tabel ini bisa analisis statistik ya. Ini perbandingan antara GUO dengan ITNY, MAGUO ya. Jadi ini rentangnya, rata-rata, standar deviasi, errornya. Nah, lihat ini errornya 2, tadi kan 10% tadi ya. Ini nggak sampai 10% errornya. Negatif boleh nggak apa-apa, tapi jangan sampai 10%. Jadi ini model ini sudah bisa layak digunakan oleh industri. Maka itu diterima dalam jurnal gitu ya. Kalau errornya di atas 10%, jurnal nggak menerima. Disuruh apa sama reviewernya? Disuruh ngulangi lagi ya, supaya akurasinya lebih baik gitu. Supaya akurasinya lebih baik atau errornya lebih rendah. Biasanya gitu biasanya. Jadi jangan coba-coba memasukkan artikel ke jurnal dengan error di atas 10%. Pasti disuruh ngulangi lagi. Menambah data, misalnya menambah data atau melakukan pengumpulan ulang. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, nah ini. Jadi kesimpulan itu biasanya cukup di dalam kesimpulan dan saran itu cukup 2 paragraf. 1 paragraf kesimpulan, 1 paragraf terakhirnya adalah saran. Jadi kesimpulannya jangan panjang-panjang ya. Simpulkan saja dari apa yang Anda dapat gitu ya, pendek-pendek ya. Jadi jangan lagi mengarang panjang-panjang gitu ya. Jangan mengulang abstrak dan tujuan. Rangkum saja apa yang telah dilakukan atau hasilnya diperoleh. Rangkum saja gitu ya, rangkum. Jadi temuannya apa, hasilnya apa, akurasinya berapa, errornya berapa. Nah, gitu. Atau dampaknya seperti apa. Nah, kemudian ini buat saran atau rekomendasi yang diperlukan untuk penelitian masa depan di paragraf terakhir. Jangan mengajukan argumen, bukti baru, atau permintaan maaf karena hasil yang buruk. Nah, jangan ya. Kalau nanti Anda presentasi tesis atau seminar, oh maaf para penonton, Bapak Ibu, hasil saya seperti ini. Maafkan ya, nggak boleh. Jadi jangan menyampaikan kata seperti itu. Justru kalau ada penanya yang menanya, kok errornya Anda besar? Nah, kita nggak perlu minta maaf. Memang itulah hasil kita. Tinggal kita jelaskan kepada penanya. Nah, gitu yang penting. Alasannya kenapa, logikanya kenapa, itu jangan minta maaf. Nah, itu ya. Karena ada saya lihat presentasi di seminar atau menulis paper di bagian terakhirnya minta maaf, data saya kurang bagus, kurang banyak. Nah, nggak boleh. Jadi itu ingin saya sampaikan. Jadi harus pendek, 1 sampai 2 paragraf ya. 1 paragraf untuk kesimpulan, 1 paragraf untuk saran. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini boleh kalau jurnal internasional. Itu tadi yang saya bilang tuh 1 paragraf untuk kesimpulan, 1 paragraf untuk saran itu jurnal nasional. Kalau yang internasional ya ini. Tapi minimum 2 ya, 3 boleh ya, tapi jangan panjang-panjang. Jadi yang pertama ini kesimpulannya hanya menyatakan berupa rangkuman, kemudian paragraf kedua ini berupa hasil, ingin menyampaikan hasil. Kemudian paragraf ketiga ini menyampaikan saran. Nah, gitu aja. Jadi Anda boleh aja langsung ke yang biru ini hasilnya apa, boleh. Kalau ini juga rangkuman. Nah, gitu. Jadi mau dirangkum boleh, atau langsung disimpulkan yang biru ini boleh. Kemudian yang hitam paragraf terakhir ini adalah kesimpulan. Saya rasa itu ya
silakan kalau ada pertanyaan, ini ada lagi bagian terakhir, cara menulis abstrak.